Pembantaian massal terhadap anggota dan yang tertuduh PKI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ditulis oleh Dinar Fitra Magizza dari tribunNewsWiki.com. Seorang saksi mata bernama Hambali menceritakan pengalamannya di Tuban, Jawa Timur, setelah terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Hambali saat itu adalah ketua Banser di Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur, pada tahun 1964 sampai tahun 1967. Hambali mengingat bahwa saat meletus gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Kabupaten Tuban ikut bergolak. Kabupaten Tuban adalah salah satu daerah yang disebut sebagai tapak merah. Makna tapak merah mengacu pada banyaknya kecamatan di Kabupaten Tuban dengan basis PKI yang kuat. Beberapa kecamatan dengan basis PKI adalah Kecamatan Plumpang, Palang, Soko, Semanding, Tuban Kota, dan Rengel. Selain itu, Syam Kamaruzaman, tokoh dan pejabat Politbiro PKI, juga berasal dari Tuban. Syam merupakan tangan kanan Aidit. Hambali menuturkan bahwa dirinya saat itu ditunjuk sebagai Ketua Banser Rengel oleh Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tuban, Kiai Haji Murtaji. Hambali menjelaskan pernyataan Kiai Murtaji bahwa saat itu kondisi negara dalam keadaan genting. Diperlukan orang yang tegas dan berani membunuh orang PKI. Permintaan sang Kiai tersebut langsung Hambali terima. Hambali mengaku bahwa kemarahan kepada orang-orang PKI sudah diubun-ubun. Hal itu disebabkan karena beberapa kali mereka, orang-orang PKI, hendak membunuhnya. Hambali juga menegaskan bahwa tidak suka dengan cara orang-orang PKI menistakan para ulama panutannya. Tak hanya itu, Hambali juga merasa yakin bahwa dari sekian banyak pemuda di daerah Rengel, hanya dirinya lah yang berani jadi eksekutor membantai orang PKI. Hambali menganggap urusan dengan PKI bukan cuma perbedaan ideologi, melainkan mirip perang agama. Membunuh atau dibunuh. Kalau mereka tidak dibunuh sekarang, besok mereka yang akan membunuh kami. Merusak agama kami, katanya. Hambali mengaku membunuh anggota PKI bersama-sama dengan anggota organisasi pemuda lainnya, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Barisan Rakyat, organisasi afiliasi Partai Nasional Indonesia. Diceritakan olehnya, para pemuda tersebut selalu dipanggil setiap kali ada jadwal eksekusi. Eksekusi dilakukan biasanya pada malam hari seusai waktu sholat Isya. Diakui oleh Hambali bahwa sebelumnya telah ada jadwal eksekusi, sekaligus nama-nama calon korban dari kantor kecamatan yang diberi komando resor militer. Hambali menceritakan, pada malam pertama tidak langsung menjadi eksekutor. Saya ingat kami diajak rombongan musyawarah pimpinan Kecamatan Rengel menuju sebuah perbukitan. Kata Hambali, Hambali diajak di perbukitan yang berada di Jurang Waturongko, sekitar 3 km arah barat kota Kecamatan Rengel. Lokasinya yang berada di hutan dengan kondisi gelap jauh dari pemukiman. Saat tiba di lokasi, Hambali melihat sudah ada puluhan orang berjejer di tepi jurang, dengan tangan terikat di belakang. Setelah itu, Hambali dan temannya berbaris. Beberapa menit kemudian, Hambali menuturkan, seseorang datang kemudian berbicara cukup lantang. Di sekitar, menurut kesaksian Hambali, datang juga beberapa orang perwakilan dari kantor camat, Koramil, dan kantor Polsek Rengel. Orang yang bicara lantang tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka yang diikat ini adalah musuh negara sekaligus membahayakan agama. Selanjutnya, seorang pemuda dari Kecamatan Soko Tuban maju sambil menghunus pedang mendekati tawanan yang berada di paling depan barisan. Pemuda itu membuat pertanyaan, "Anda hendak saya bunuh, tapi sebelum saya bunuh, apakah Anda punya pesan? Kalau Anda orang Islam, baca kalimat syahadat dulu." Hambali menuturkan bahwa pertanyaan itu dijawab dengan gagah oleh anggota PKI tersebut. "Silakan saya dibunuh. Saya tidak ada pesan. Saya tidak usah membaca syahadat. Orang PKI kok baca syahadat? Orang PKI tidak kenal Gusti Allah." Dalam hitungan detik, pedang pemuda itu memotong leher korban. Darah mengalir deras. Selanjutnya, tubuh tak bernyawa itu ditendang masuk ke jurang. Semakin larut malam, satu persatu orang PKI yang Hambali dan teman-temannya tangkap berakhir di Jurang Waturongko. Hambali mengaku, hal tersebut adalah pertama kalinya melihat penyembelihan orang. "Perasaan saya bercampur aduk, badan saya menggigil,
Perut saya mual sampai muntah-muntah. Aku Hambali. Saat semua korban telah dihabisi, Hambali mengaku mengurung diri di rumah beberapa hari. Hambali mulai aktif setelah mendapat undangan pertemuan para pemuda, tokoh agama dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan muspika daerah Rengel. Di sela pertemuan, Hambali dihampiri kiainya yang lantas memberikan wejangan. Kiai tersebut adalah Kiai Murtaji yang memintanya untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak. Diceritakan Hambali, Kiai Murtaji adalah sosok yang meyakinkan Hambali agar berani terutama terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara dan agama. Hambali kemudian disodori gelas berisi air putih yang kemudian diminum. Keesokan harinya, muncul pemberitahuan dari muspika Rengel dan Koramil setempat bahwa akan ada eksekusi terhadap orang-orang PKI di Rengel. Hambali dan puluhan pemuda lainnya kemudian kembali berkumpul di depan rumah tahanan PKI selepas sholat Isya. Tak lama kemudian, dari arah utara hadir truk yang berisi belasan orang dengan tangan terikat yang diketahui adalah orang PKI. Hambali menuturkan bahwa truk tersebut menuju bukit, tepatnya di jurang Watu Rongko yang berlokasi di atas kota Rengel. Setelah truk tersebut lewat, Hambali mengaku melihat seorang yang memberi komando kepadanya dan teman-temannya untuk menyusul ke Watu Rongko. Sama seperti peristiwa sebelumnya, belasan tahanan tersebut sudah berjejer dengan tangan terikat di pinggir jurang. Hambali mengaku tersentak hatinya saat orang tersebut memanggil namanya dan memberinya pedang. Malam itu saya diminta menjadi eksekutor. Tangan saya gemetar ketika pedang yang saya genggam menempel ke leher lelaki yang sudah pasrah di depan saya. Dan, Sir, niat saya suci. Semoga Allah mengampuni saya, ungkap Hambali. Hambali menambahkan, pada malam itu lupa berapa nyawa yang tewas di tangannya. Kejadian tersebut masih Hambali ingat sampai sekarang. Dari sekian orang yang dieksekusi malam itu, Hambali menuturkan, terdapat satu orang yang lolos dari maut. Saat itu, Hambali bertanya pada orang itu, apakah yang bersangkutan adalah orang Islam atau bukan? Dia, korban, menjawab, ya, saya orang Islam. Hambali kemudian mempertegas lagi, kalau kamu orang Islam, apakah bisa baca syahadat? Orang itu lancar mengucap syahadat. Hambali mengaku gemetar. Pedang di genggamannya terlepas dan masuk ke jurang. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi terdiam. Kemudian beberapa orang meminta Hambali pergi dari lokasi eksekusi. Untuk membuktikan kebenaran lokasi, Tempo melakukan cek keberadaan jurang tempat pembantaian massal tersebut. Jurang tersebut mempunyai kedalaman sekitar 70-100 meter. Di jurang itu masih banyak dihuni binatang liar, seperti monyet, burung gagak, dan ayam hutan. Di dasar jurang terdapat gua dengan panjang sekitar 200 meter. Nama Watu Rongko atau Batu Kerangka adalah nama yang digunakan saat penduduk yang mulai menempati daerah itu menemukan tulang belulang kerangka manusia. Hingga pada tahun 1980, terdapat banyak ratusan kerangka yang ditemukan berserakan di depan mulut gua dan belukar di dasar jurang. Menurut keterangan warga setempat, tak ada yang menguburnya. Rangka-rangka manusia yang ada di tempat tersebut dibiarkan tergeletak tak beraturan. Semua penduduk di Rengel sudah paham bahwa jurang itu adalah tempat penyembelihan orang-orang PKI. Warga yang mendirikan rumah di sekitar jurang Watu Rongko menyatakan bahwa hampir tiap pekan sekali ada orang datang untuk nyekar. Warga yang datang melempar kembang ke jurang atau dilekukan-lekukan batu.